Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat resep kue dari ubi yang namanya Korean sweet potato atau bisa juga dinamakan roti ubi Korea. Nah, seperti apa proses dan cara pembuatannya? Simak terus untuk video berikutnya. Untuk bahan dan juga takaran sudah aku tulis lengkap. Nanti bagi kalian yang kurang jelas, silahkan cek kolom deskripsi. Nah, langkah pertama di sini aku akan siapkan bahan isian. Ada keju parut, gula pasir, susu bubuk, margarin, dan juga ubi. Di sini ubinya udah aku kukus ya, dan ini masih keadaannya masih hangat. Kemudian campur bahan, ada keju parut. Untuk mencampurnya di saat ubinya masih panas ya. Lalu margarin. Kemudian masukkan juga untuk gula pasir serta susu bubuk. Setelah itu haluskan untuk ubinya biar hancur ya. Di sini aku menghaluskannya manual saja dengan menggunakan ulekan seperti ini. Lakukan hingga halus dan semuanya tercampur untuk bahan-bahannya. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya aku akan siapkan bahan untuk kulit. Jadi di sini aku menggunakan susu UHT hangat, lalu tepung beras ketan putih, tepung tapioka, minyak sayur, tepung terigu, telur, lalu gula pasir, juga margarin. Untuk susu UHT-nya hangat kukus saja. Kemudian campur jadi satu, ada tepung tapioka, tepung beras ketan putih, gula pasir susu. Untuk telurnya akan aku campur dengan susu UHT, lalu aku kocok lepas supaya telurnya bisa tercampur. Kemudian masukkan secara bertahap ke adonan kering dan aduk hingga tercampur rata semuanya. Jadi di sini tidak perlu diulen dengan menggunakan tangan ya, cukup dicampur saja hingga tercampur rata dengan sendok atau dengan spatula. Kalau sudah tercampur, lalu masukkan untuk minyak sayur serta margarin. Kemudian aduk hingga tercampur rata kembali. Nah, kalau sudah tercampur rata, lalu di atasnya akan aku tutup dengan menggunakan plastik ya. Jadi kalian bisa tutup dengan tutup apa aja, lalu simpan di freezer selama 30 menit. Jika kalian bertanya kalau tidak ada freezer bagaimana, tidak ada kulkas bagaimana, kalian bisa simpan di suhu ruangan ya selama kurang lebih 1 jam. Setelah 30 menit aku simpan di freezer, lalu akan aku siapkan tepung ubi ungunya. Seperti ini untuk tepung ubi ungu. Lalu tuang ke wadah yang lebih lebar. Kemudian siapkan tepung tapioka, taburkan di atas meja. Nah, untuk tepung tapioka ini adalah sama juga dengan tepung kanji. Lalu ambil untuk adonan kulit kurang lebih beratnya 60 gram atau 2 sendok makan munjung ya. Kemudian kalau sudah, bagi semua menjadi kurang lebih menjadi 9 bulatan dengan berat masing-masing 60 gram. Kalau sudah, lalu pipihkan untuk masing-masing adonan. Lalu untuk di dalamnya akan aku berikan isian ubi yang kita buat tadi, kurang lebih untuk
isiannya ini beratnya 40 gram atau 30 gram ya, jadi sesuaikan saja dengan selera. Nah, untuk ovennya di sini sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonan masuk supaya panas di dalam oven itu bisa stabil. Nah, seperti ini ya, bentuk mirip dengan ubi aslinya. Jadi bebas aja untuk pembentukannya, karena ubi itu kan kadang bentuknya tidak beraturan, tidak rapi, itu tidak apa-apa. Nah, lalu untuk di bagian dalamnya isi dengan bahan isian. Lakukan hingga semuanya selesai ya. Kalau semuanya sudah selesai terbentuk menjadi seperti ubi jalar, lalu akan aku berikan motif lubang-lubang dengan menggunakan tusuk sate seperti ini. Karena kalau di ubi itu kan kadang bagian permukaannya tidak rata ya. Jadi ini akan aku buat menyerupai ubi aslinya, walaupun mungkin bentukannya belum bisa menyerupai benar-benar ya. Lalu kemudian taburi atau baluri dengan menggunakan tepung ubi ungu hingga semua permukaan daripada adonan ini bisa tertutup semua dengan tepung ubi ungu. Nah, lalu siapkan loyang yang sudah dialasi dengan kertas baking paper dan tata ya semuanya. Lakukan ke semua adonan dengan dibaluri menggunakan tepung ubi ungu. Nah, di sini untuk membalurinya kalian juga bisa bentuk kembali supaya lebih rapi, atau juga bisa kalian untuk membuat motif lubang-lubangnya dengan menggunakan tusuk sate itu saat sudah dibaluri dengan menggunakan tepung ubi ungu ini. Jadi bebas aja ya untuk membentuknya. Nah, kalau sudah semuanya terbaluri dengan tepung ubi ungu, siap untuk kita panggang. Nah, seperti ini ya untuk hasilnya yang sudah dibaluri semua dengan tepung ubi ungu. Selanjutnya akan aku panggang dengan menggunakan oven listrik. Kalian juga bisa menggunakan otang ya. Nah, di sini untuk waktu memanggangnya selama 30 menit dengan suhu 170 derajat, api atas bawah. Kalau menggunakan otang lamanya kurang lebih 40 menitan ya, dengan menggunakan api yang sedang saja. Nah, kalau sudah matang lalu dinginkan terlebih dahulu, baru nanti akan kita lihat tekstur daripada kue ubi ini di dalamnya. Nah, ini sudah dingin, lalu akan aku pindahkan ke wadah. Untuk tampilannya bagian luarnya sudah mirip sekali ya dengan ubi jalar. Nah, ini akan aku tata di sini wadah yang aku alasi dengan menggunakan kertas baking paper. Ini juga bisa loh kalian jual kembali. Untuk jualannya kalian bisa tempatkan di wadah ataupun cup isi 5 atau isi 4. Nah, untuk isi 5 kalian bisa jual dengan harga 30.000 per packnya. Lalu akan aku perlihatkan untuk bagian dalamnya seperti ini, mirip sekali dengan ubi aslinya, tapi untuk rasanya bagian kulitnya ini cenderung mirip dengan mochi ya, agak kenyal karena kita menggunakan tepung kanji dan juga tepung ketan putih. Nah, seperti itu tadi resepku kali ini yang lagi viral ya, yaitu Korean sweet potato atau roti ubi Korea. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.